Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga para jamaah kita yang telah berpulang rahmatullah, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di antaranya arwah yang namanya tertulis di kertas ini, di antaranya almarhum ila ruh al-walid bin Haji Abdul Razak Haidir bin Haji Haidir, wa ila ruh Haji Aimin bin Haji Anjing, wa ila ruh Haji Ahmad Zain bin Haji Zainab, wa ila ruh Haji Iman bin Nimin, wa ila ruh Haji Ali Hasan bin Ni'un, wa ila ruh Haji Anwar bin Jumi'ah, Haji Muhammad Munir bin Haji Ahmad Junaid, Haji Ma'ali bin Haji Amun, Haji Alias bin Dato Qasim, Haji Muhammad bin Haji Karim, Haji Jakin bin Haji Umar, Naimin bin Haji Laila, Haji Muhammad Tahir bin Nimin, Haji Mursal bin Haji Abdul Wahid, Haji Marzuki bin Haji Abdul Wahid, Haji Madari bin Haji Bidum, Haji Sa'abun bin Haji Hidan, Haji Sa'abah bin Haji Hidan, Ikhwan bin Allah, Haji bin Dato Qasim, Haji Maisan bin Haji Bidum, Haji bin Haji Laila, Sa'adi bin Haji Imam, Haji Malik bin Iman, Haji Sayyidan bin Haji Nuhur, Ala Haji Bapak Syafi'i, Ala Haji Muhammad bin Haji Laylan, Haji Madani bin Haji Laimin, Haji Sabni bin Haji Laimin, Ala Haji Warwan Ta'ah bin Suryani Nada, Surah al-Mukhramin, Al-Jami' Arwah Abaina wa Ummahatina wa Judina wa Jadatina, wa Nakhusu Khasa مؤلف هذا الكتاب وعلماء والسلف الصالح، وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب زدني علما. آمين. Yang saya hormati segala pengurus Masjid Jamiah As-Sa'adatain, yang saya hormati para asatidzah, antaranya Ustaz Haji Usman, Ustaz Haji Mustarah, Ustaz Yazid, kemudian Rijal dan para asatidz yang lain, para orang tua kita, para tokoh masyarakat, yang antaranya Bapak Haji Nu'ain Muhammad Ishaq, dan yang lainnya juga yang saya hormati para hujjaj hadirin, bapak-bapak sekalian, juga hadirat, ibu-ibu seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah pada malam hari ini atas izin Allah kembali kita hadir dan berada di tempat yang mulia, di majlis yang istimewa, di waktu yang barakah. Maka insyaallah menjadi sebab Allah berikan banyak keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab An-Nasaih ad-Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah lil Habib Abdullah bin Ali bin Haddad radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala bihi wa ala man nafa'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi bid darain. Amin. Ambil mana itu ya? Halaman tak? Kalimatnya apa? Muamalah. وأما المعاملة بالربا فإثم عظيم وحوض كبير. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فمن ذا الذي يقوى على محاربة الله ورسوله؟ نعوذ بالله تعالى من المقت والبلاء ودرك الشقاء. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه، وعد عليه الصلاة والسلام آكل الربا في السبع الموبقات التي منها الإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله. وقال عليه الصلاة والسلام: الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: 4 حق على الله ألا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن الخمر وآكل الربا وآكل مال اليتيم بغير حق والعاق لوالديه. وقال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف
yadin ila akhirih. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadirin hadirat sekalian, kita telah masuk di dalam pembahasan dalam kitab Al-Masalih Ad-Diniyah berbicara tentang ar-riba. Ar-riba adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara pengertian riba adalah setiap satu transaksi kullu qardin jarra naf'an lil muqrid, setiap transaksi yang di situ memberikan keuntungan kepada yang meminjamkan, artinya dengan syarat yang ditentukan oleh al-muqrid, orang yang meminjamkan, maka itu adalah riba. Kullu qardin jarra naf'an lil muqrid. Gampang diartikan, contohnya seorang meminjamkan uang atau apa saja benda, tapi yang meminjamkan ini mensyaratkan harus ada lebihnya, harus ada lebihnya, baik lebihnya itu berupa manfaat atau lebihnya itu berupa uang juga, itu dikatakan riba. Yang meminjamkan uang 1 juta, nanti balikin 1.050.000, Ketika ada tambahan yang disyaratkan oleh al-muqrid yang meminjamkan dengan memberikan lebih tambahan berapa? Lebihnya berapa? 50.000, maka itu menjadi riba. Dan perlu diketahui, ketika dalam satu harta sudah ada riba, maka yang kotor itu bukan yang 50.000 doang. Ngerekeh itu yang 1.050.000-nya ngikut 1 juta ini ngikut juga. Jadi ketika bercampur antara yang haram dengan yang halal, maka yang menang itu hukum haramnya semua. Dalam kaidah fikih dijelaskan tentang masalah ini, idza jama'at al-halal wa haram ghulibat al-haram. Apabila berkumpul dalam satu harta, ada yang halal, mestikan halalnya dia 1 juta itu, tapi gara-gara dia mensyaratkan 50.000 atau berapa itu ada yang haramnya. Idza jama'a al-halal wal haram ghulibat al-haram. Kalau sudah berkumpul harta yang halal yang 1 juta sama yang haram yang 50.000 riba, maka disebutlah harta ini namanya barang duit haram semua. Bahaya kalau dia buat kasih nafkah anak bininya, kalau dia buat belanjain buat dirinya, dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Atau manfaat. Kalau tadi kan lebihnya itu duit, atau lebihnya itu berupa pemakaian jasa manfaat. Ini saya pinjemin tapi 1 juta ada, tapi pinjam apa tuh misalnya motor ente, pinjam motor sebulan, pinjam motor seminggu, dibalikin untuk duit 1 juta benar, tapi ada syarat yang mensyaratkan tadi itu yang pinjemin. Bisa pinjam motor bangsa seminggu nih. Jika kejaran manfaat itu berarti memberikan manfaat, tapi manfaat yang disyaratkan oleh siapa? Oleh yang meminjamkan. Itu juga ada unsur riba dari segi maknanya. Jadi ya pinjemin aja udah. Jangan ada tambahan yang di situ nanti dikatakan riba. Kenapa? Riba itu jelas hukumnya haram. Ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan secara jelas dan terang-terang yang namanya jual beli yang memenuhi syarat di dalam fikih. Wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba. Nah, dengan ayat ini bahwa jelas riba apapun jenisnya tetap haram. Nah,
yang tidak bisa lari transaksi kita dari yang namanya melalui bank. Maka mau nggak mau itu merupakan sesuatu yang harus kita lakukan, darurat. Ya, mau nggak mau itu maksudnya darurat, satu keharusan. Ya, kalau nggak lewat sampai sekarang lewat bank transaksinya, maka nggak bisa. Sedangkan kita butuh sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Sehingga tidak dipaksakan seseorang dalam masalah sesuatu kecuali semampunya. Maka dalam masalah riba tetap bahwa riba itu hukumnya haram. Ya. Namun ketika kita berkaitan dengan bank yang disebutkan ada unsur riba gitu. Kita masuk di dalam itu meskipun cuma pakai buat transaksi transfer doang, masuk ke situ, balik lagi, kirim, masuk, kirim lagi, ya kan gitu. Nah itu disebutnya oleh Al-Marhum Haji Syafi'i Hazali dalam kitab ya Tawdihul Adillah, disitu dia mengatakan maka seperti gambaran kemarin orang yang berada dalam situasi nggak ada makanan lain kecuali sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu sekarang. Nggak ada yang bisa menjadikan kita bisa transaksi tanpa bank. Misalnya saatnya udah parah, artinya karena udah luar biasa, semua ketergantungan dengan bank. Nah, maka tetap kita katakan itu haram. Seperti tadi, dalam keadaan orang satu tempat yang nggak ada makanan lain, maka dia boleh ya memakan apa contohnya. Ya, sesuatu yang diharamkan, daging babi misalnya, atau bangkai. Ya, kalau bangkai beli kan gitu, jangan pakai milih-milih. Gitu. Nah, ya kalau nggak ada babi, nggak ada anjing misalnya kan udah haram. Lalu ini harus makan kita. Ya, seandainya memang hati kita mau itu makan ya boleh, tapi seukuran dia hanya untuk beberapa kunyahan saja. Tetap itu daging babi misalnya, nggak di hutan nggak ada, makanan lain bangkai nggak ada, yang ada babi lewat, ya, nah terbunuh itu babi, kita makan dalam keadaan apa namanya? Keadaan darurah. Disebutnya dalam kaidah fikih ad-daruratu tubihul mahdhurah. Maka keadaan darurat seperti ini membolehkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang diharamkan, tapi dikadarkan, dikira-kirakan hanya sekedar untuk kebutuhan yang sedikit saja. Kalau masalah makan tadi, ya berarti dia makan tidak pun dikit aja daging babi itu sekedar kunyahan, Pak. Jangan pakai kenyang. Kalau mana enak juga dengan dibelah lagi, dibakar lagi, dipanggang lagi, makan lagi, belum tahap masih makan lagi. Itu udah haram. Kan tetap tuh kita bilang itu daging babi haram, tapi boleh. Kenapa? Keadaannya darurat. Itulah yang disampaikan oleh Al-Faqih ya. Al-Marhum Haji Syafi'i Hazali. Keadaan kita seperti ini yang berkaitan dengan bank. Jadi kita pakai buat transaksi itu aja. Masuk transfer sini, kirim lagi, ya untuk setoran, ya itu gambarannya. Jadi kita pakai sekedarnya, bukan buat nanam duit di situ, bukan buat taruh investasi, ya. Jadi pakai bank sekedar untuk apa? Transaksi yang memang mau nggak mau harus pakai transfer. Nah itu boleh silakan, ya. Ini baik dalam jual beli kontan ataupun kredit, ya jelas. Jadi itu haram, tapi dalam keadaan seperti ini keadaannya darurat. Tapi ingat, daruratnya tidak boleh semua atau semaunya, tapi dia harus sekedarnya saja. Jadi kita butuhnya buat apa nih? Bukan bank, bukan kening, buat apaan? Bukan ini doang. Nah itu, ya itu contoh ya untuk mencari atau menjadi jawaban di zaman sekarang bagaimana
muamalah kita. Gitu. Ayat yang sudah jelas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minal riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dharu ma baqiya minal riba, dan tinggalkan oleh kalian apa yang harus ditinggalkan, ma baqiya minal riba, apa yang ada, apa yang tertinggal dari riba. In kuntum mu'minin, kalau memang kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman ini apa maknanya? Tunduk dan patuh kepada Allah. Kalau ada satu ketentuan hukum sudah dikatakan haram riba, orang beriman maka tinggalkan riba. Maka konteks ayat ini waktu turun adalah ada beberapa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan penarikan hutang, ya, kemudian belum selesai. Nah, di mana dengan penarikan hutang itu ada unsur riba, namun masih ada sisa duit yang belum ditagih. Nah, Nabi anggap itu ada ribanya, maka kata Nabi ketika turun ayat ini, wadharu, tinggalkan oleh kalian apa yang tersisa dari riba yang belum diambil. Jadi berhenti, tinggalkan riba, kita tutup, itu turun ayat. Itu yang belum kalian ambil tuh, ya, tagihan-tagihan yang di situ ada unsur ribanya, tinggalkan. Itu makna daripada larangan, ya, melakukan riba. Sehingga ketika turun ayat ini jelas sahabat telah mendapatkan satu ketentuan hukum bahwasanya harus meninggalkan riba yang di situ ada unsur yang jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu. Ayat lanjutnya apa? Sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan oleh kalian apa yang tersisa dari pungutan-pungutan tagihan yang belum kalian ambil itu, yang di situ ada unsur riba, tinggalin kalau kalian beriman. Fa in lam taf'alu, apabila kalian tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, disuruhnya apa tadi? Tinggalin. Kalian malah ambil terus, melakukan penarikan, penagihan hutang yang di situ ada unsur riba. Fa in lam taf'alu, maka apabila kalian tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasul, maka berhati-hatilah kalian dari peperangan, ya, dari peperangan yang datang dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya peperangan? Ancaman yang datang dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Artinya ancaman di sini siksa. Hati-hati, ada siksaan nanti di dunia, ada siksaan di akhirat. Maka orang yang rentenir, apa rentenir? Yang narikin hutang, ya, ataupun sistem kredit dengan cara paksa dan dengan cara apa itu, bunga yang bertambahnya luar biasa. Nah, itu adalah dikatakan rentenir. Dia berarti siap. Kalau dia ingat sadar dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi saat itu juga sebelum dia meninggal kalau timpakan azab, naudzubillah. Di dunia ditimpa azab dengan taubat juga, di akhirat nanti juga ditambahin, naudzubillah, lebih berat, lebih pedih lagi siksaan di akhirat nanti, naudzubillah. Naudzubillah taala. Faman alladhi yaqwa, ketika ayat ini berkata, maka takutlah kalian dari peperangan Allah dan Rasulullah. Faman alladhi yaqwa, menghadap, maka siapa orang yang sanggup, maka siapa orang yang kuat menahan peperangan Allah dan Rasul. Siapa yang berani diperangi Allah dan Rasul? Nggak ada yang sanggup kita. Bahkan kita harus berlindung, menghindar dari siksaan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hilah bagaimana cara mensikapi dalam aktivitas muamalah kita. Naudzubillah taala, kita berlindung, kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala minal maqti, dari kemurkaan Allah, wal bala, musibah, wa dari syaitan, dan kerugian-kerugian yang sangat merugikan dunia akhirat. Nah, kita berlindung
Jangan sampai kita hidup rugi. Ruginya nggak dikit, rugi banget, sangat merugikan dunia akhirat. Itu adalah insyaallah. Waqad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya lebih jelas lagi. Al-Imam Haddad menyebutkan hadis yang di situ menjelaskan tentang secara detailnya, secara rinci siapa saja yang dikatakan berdosa, siapa saja yang dilaknat dalam masalah riba. Ya. Waqad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat, mengancam, melaknat. Siapa yang dilaknat yang pertama? Akil riba. Orang yang memakan riba dilaknat, diancam ya, dengan siksa, dengan azab dunia dan akhirat. Wa mukilahu, akil riba, pemakan riba. Kalau wa mukilahu, dan yang memberikan riba, kita lihat ya, yang memberikan riba, pemakan riba, makan sesuatu yang ada unsur lebihnya tadi itu. Wa mukilahu, dan yang memberikan riba, sama tuh. Jadi bukannya makan riba, kita kalau ngasih riba sama. Berarti kita melakukan satu hal riba juga, mendukung, setuju dengan riba, di mana riba ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengambil, yang makan riba, yang memberikannya, yang memasuknya, yang nanda tangan kasih transaksi yang disitu ada unsur riba, dua-duanya, yang makan riba, yang ngasih riba, itu mendapatkan dosa. Ini masuk dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, karena di sini ada unsur i'anah al-batil. Karena di sini ada unsur apa? I'anah al-batil, menolong dalam kebatilan, menolong dalam kemaksiatan, menolong dalam keharaman, itu dilarang. Wa ta'awanu 'alal birri wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ayat jelas. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam masalah dosa. Sesuatu yang di situ ada unsur maksiat, ada dosa, ada riba, jangan kalian tolong. Itu ayat jelas. Sehingga orang yang memberikan pertolongan untuk ada orang yang ingin makan riba, maka orang itu juga terkena dosa. Itu ayat. Kalau hadisnya, man a'ana 'ala maksiatin walau bi syatri kalimah kana syarikan lahu. Kata Nabi dalam hadisnya, man a'ana 'ala maksiatin, siapa yang menolong dalam satu kemaksiatan, menolong dalam satu keharaman, nolongnya banyak, nolongnya enggak duduk bareng dia, tapi hanya dengan satu kalimat. Ini kan sama, kalau nodorin satu hal yang riba, itu udah bukannya satu kalimat lagi, tubuh ini ikut transaksi. Nah ini satu kalimat aja, ada orang maksiat, mau melakukan hal yang haram, kita tolongin dengan satu kalimat doang, padahal kita nggak ikut. Maka kita yang ngasih tahu, nolongin dengan satu kalimat doang, kana syarikan lahu, maka samalah dia dosanya dengan orang yang melakukan kemaksiatan tersebut. Jadi dengan nanya misalnya, iya, nih yang ada galang tamak mancing di mana nih kan? Misalnya Pak, nggak tahu Pak, kita tahu di samping rumah kita itu, dan kasih tahu. Oh no, di Amerika. Ini mulai dari hal yang kecil ya Pak. Karena kita nggak remeh nih. Ada orang mau pancingan. Makanya jangan mau pancingan dah. Itu kan takutnya ada orang suruh aja. Ya, karena itu satu perbuatan yang kebanyakan orang ngikut taruhan. Ya, jadi kalau orang mau pancingan kita darahin aja itu. Ya, kecuali dia habis mancing bawain ke rumah gurunya itu. Tapi jangan mancing yang taruhan. Mancing kamu yang liburan, dipancing dibawa pulang, ya.
satu kurangnya doang, habis mancing lagi, hasil mancing bawain udah matang, yang nuang gitu. Tapi pancingan jangan yang ikut judi, nggak boleh. Misalnya gitu kan, atau ada kemaksiatan, ada dangdut tersebar, karena kan zamannya share-sharean grup ya, taksikan, dangdut, grup, rilis, misalnya gitu kan, bisa nggak sebut kita tuh, ya, sebutin misalnya, wah, ada yang datang, Pak katanya ada dangdut di sini, artisnya banyak, di mana ya? Dari mana Pak? Oh, dari Jakarta Utara. Oh, jangan hidupin. Nah kalau dangdut orang ngapain? Pakai jilbab, papat, pakai hijab, goyang nggak? Goyang nggak? Engkau tahu? Gimana namanya dangdut, ya kan? Nah itu jangan kasih tahu. Mana Pak ada dangdut yang ini? Dari Jakarta Utara nih. Oh semua pasar minggu di dalam pasarnya gitu. Ya, pokoknya kasih tahu lah. Jangan nggak tahu. Nah, kenapa ya? Ampun nih. Luar biasa nih hadis tadi Pak. Supaya keren. Jangan orang banyak yang datang ke sono. Jangan banyak orang yang maksiat. Dengan cara kita tahan ke orang. Bilang aja padahal kita tahu ada spanduknya di dekat rumah kita atau dekat kampung kita. Kita tegak. Itu panggung panitia tukar korban panitia nih kan gitu. Kita nggak bisa nolak. Ini cara menolaknya ini. Kalau ada yang datang tidak tahu. Sono kali jauh nggak bisa alihin. Jangan dari sono alihin ke sono dah. Jadi ke sono dia lihat bukan spanduknya. Bilang nggak tahu kalau bisa alihin. Ya, alihin kemana kita? Kenapa? Takut Pak. Kita cuma nunjukin doang tuh, nonton kagak, melotot juga kagak. Cuma ngasih unjuk doang, tuh dia datang maksiat. Oh, kayak di situ nyawe Pak. Yang ngasih unjuk kita tadi, dia nyawe Pak. Di pentingnya itu dari Jakarta Utara dia datang, duit banyak banget di bawah. Kita dapat dosa nyawe, kita dapat dosa joget, kita dapat dosa riya, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ini hadis harus diingat. Sehingga kalau ada orang bertanya tentang satu kemaksiatan, jangan kita kasih tahu, jangan kita dukung, jangan kita tolongin. Wala ta'awanu 'alal itsmi. Larangannya langsung dalam Al-Qur'an. Begitu juga di dalam hadis Rasulullah. Jadi siapa yang menolong sama orang yang menunjang transaksi di situ ada riba. Berarti yang memberikan riba sama dia membantu dalam hal riba dan itu dia masuk dalam melakukan keribaan. Haram. Alhamdulillah. Yang ketiga, siapa yang dilaknat, diancam dengan siksaan. Pertama pemakan riba, yang kedua yang memberikan riba, yang ketiga wasyahidah, saksi, ya, yang ikut jadi saksi, ya ikut betul. Tadi tuh narikin anak buahnya, rentenir punya anak buah yang tukang narikin apa tuh namanya? Bentang apa namanya? Dia kolektor. Itu mana dia ikut bayar namanya. Udah bayar namanya lah. Orang mau bagi duit. Ngapain? Lagi utang. Dia dari satu lembaga, ya, yang memang di situ jelas banget ada unsur ribanya. Sama tuh. Dia lihat di situ menyaksikan, diberikan riba, diambil tuh tarikannya. Musyahidah. Yang menyaksikan riba, dia kena dosa juga. Padahal baru umumnya itu diikut. Ini, ya. Maka kalau ditanya sama temannya diajak kemana, tanya dulu kemana ya. Takutnya diajak narikin utang yang di situ ada unsur riba dari satu lembaga. Wakatibahu. Yang keempat, siapa yang dilaknat diancam dengan siksaan adalah sekretarisnya. Apa ya? Katib, penulis yang menulis transaksi yang di situ ada tercatat. Ya, dalam catatan ada penulisnya, ada sekretarisnya. Nah, unsur-unsur yang di situ perangkat terjadinya riba, maka semuanya dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ngambilnya, yang ngasihnya, yang menyaksikannya, yang mencatatnya, itu dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam penjelasan, ya, sebutkan itu ya. Wa mungkin wakati bahwa syahidah. Akhir
innama khussa bil aqli bi annahu a'dhamu anwa'il intifa. Kalimat pemakan ya, seperti dalam pembahasan kita kan ada akil riba, pemakan riba ya. Itu adalah bahasa yang sering digunakan, pemakan riba ya. Meskipun ya, wa innama khussa bil aqli annahu a'dhamu anwa'il intifa. Artinya akil riba itu kan kalau diartikan pemakan riba, artinya pemakan itu pengambil. Ya. Lalu kenapa pakai kalimatnya pemakan? Yaitu karena menjadi kebiasaan bahasa di dalam umum, orang yang melakukan mengambil itu namanya pemakan. Ngambil duit mesti kotak. Gampangnya apa disebutnya? Makan duit mesti. Itu sama. Makan riba, makan duit miskin, ngambil duit anak yatim, baik di kotak ataupun dari yayasan yang dia bina. Namanya kan pemakan harta anak yatim. Itu istilah yang menggampangkan, karena ketika disebut pemakan dia ngambil, meskipun secara zahir dengan buat makanan, ada dibeliin buat pakaian. Pokoknya yang dimaksud adil di situ bukan berarti harus dimakan, tapi ngambil riba, ngambil duit masjid, ngambil duit anak yatim, itu disebutnya pemakan. Dalam Al-Quran ya disebutkan tentang orang-orang yang makan harta anak yatim secara batil. Hati-hati ya, makanya orang punya yayasan anak yatim harus benar-benar seleksi, dia punya rekening, dia punya duit yang buat yatim harus khusus, ambil rekening pribadinya. Hati-hati itu ya, karena kalau dia sampai diambil itu melebihi ataupun di luar daripada batas kenormalan, itu maka disebutlah innal ladzina ya'kuluna. Allah pun di dalam Al-Quran menyebut orang-orang yang mengambil duit anak yatim secara batil yang diharamkan oleh Allah dengan kalimat istilah ya'kulun. Innama ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim. Sesungguhnya perumpamaan orang-orang yang makan harta anak yatim dengan batil, innama ya'kulun, maka dia seperti memasukkan makan. Kalau makan itu masukin ke dalam mulut, lalu ke dalam mulutnya apa yang dimasukin? Innama ya'kuluna fi butunihim nar. Maka seperti orang yang makan, memasukkan ke dalam perutnya bara api neraka. Itu gambaran anak yatim ya. Wa anna alaihi salatu wassalam adil riba fi sab'il mubiqat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan apa? Orang yang memakan riba, ya, mau ngambil di riba dalam kategori apa? Fi sab'il mubiqat, kelompok manusia yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok dari fisabih dalam 7 kelompok yang dilaknat, diancam dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 7 kelompok orang-orang yang melakukan kehancuran, kerusakan ya, keharaman, salah satunya adalah pemakan riba. Di dalam syarah disebutkan ya, ayat hadis anna Rasulullah SAW ijtanibu as-sab'al mubiqat. Dalam satu kesempatan banyak sahabat Nabi berkata kepada para sahabat, jauhi oleh kalian 7 perkara yang bisa menghancurkan kalian, merugikan kalian. Jauhi nih 7 perkara yang merugikan kalian dunia akhirat. Maka bertanyalah salah satu sahabat, qila ya Rasulullah wa ma kunna? Ya Rasulullah, apa itu yang 7 yang bisa menghancurkan, merugikan kita dunia? Di dunia kita rugi, di akhirat kita juga rugi dengan disiksa. Apa kata Nabi? Yang pertama asyirku billah, syirik, menyekutukan Allah ya. Yang kedua as-sihr, sihir itu ada, ya. Sihir adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan berkolaborasi dengan arwah syurur, dengan roh jahat, dengan jin ataupun dengan setan. Gampang disebut langsung dengan setan, karena jin nanti ada jin muslim. Kalau itu dia bersekutu dengan jin, bersekutu dengan setan atau iblis, itu namanya fasik.
itu diharamkan, jelas. Ada 7 perkara yang bisa menghancurkan. Yang ketiga, waqtul nafsi allati haramallahu illa membunuh seseorang, ya, yang diharamkan untuk membunuhnya kecuali dengan benar. Apa? Qisas. Itu qisas, hukum yang dibolehkan di dalam syariat Islam, yaitu hukum balik membunuh, ya, kalau tidak dimaafkan atau tidak membayar diat, denda. Kemudian apa lagi dari yang 7? Wa akilu malil yatim. Termasuk yang 7 itu apa? Memakan orang yang makan harta anak yatim. Wa akilu riba. Berikutnya adalah yang memakan riba. Wa tawalli yaum zahfi, dan yang kabur dari medan perang. Pak, udah mau perang depan orang kafir, haram, nggak boleh kabur. Kalau dia kabur, dosa besar. Ya, yaum zahf. Wa qadhful muhsinat al-ghafilat al-mu'minat. Dan apa? Termasuk dosa besar menuduh. Qadhaf itu menuduh seseorang berbuat zina. Ya, padahal yang orang beriman, laki atau perempuan, seorang beriman laki atau perempuan, kita tuduh dia berzina, kita nggak pernah melihat. Hati-hati Pak, menuduh orang berzina, ya, kita nggak pernah melihat dia nyemplungin apa? Dia nyemplungin di Tuhan itu, kan kita nggak pernah melihat kok. Jangan pernah menuduh di sini keras, ancaman kan? Itu namanya qadhaf, menuduh nggak boleh, haram. Ya, kalau mau dia datangin saksi, pengakuan sama orang, nah itu namanya al-mudda'i wal bayyin. Ada orang yang mengaku dan ada bukti. Kalau ada bukti, lalu naikkan ke dalam hakim ataupun pengadilan. Adapun kalau kita nggak pernah melihat seseorang secara dengan mata, kita langsung melakukan perzinahan, maka jangan pernah kita menuduh, ya, siapapun dari orang-orang yang kita nggak pernah melihat dia melakukan perzinahan tersebut. Sebab apa? Kalau menuduh namanya qadhaf, itu dosa besar. Ya, kita jaga diri kita, mulut kita, ataupun hati kita, ya. Udah isya belum? Belum. Terus tadi setengah jam lagi ya. Kan kemarin yang ngaji, kemarin. Udah masuk ya, karena insya Allah habis ini pada bisa kita langsung menghadiri 7 hari daripada Hong Bapak Haji Purwanto, ya. Jadi Abang Khalid udah habis asal beliau saya telepon, dia habis asal kan. Ya, insya Allah kita habis maghribnya, habis pengajiannya, yang punya waktu Pak Haji Purwanto merupakan salah satu juga tokoh masyarakat yang sudah kita kenal lagi di Masjid As-Sadat, apalagi di Ciganjur. Selain itu juga dalam zawiyah beliau termasuk pembina yang kita masukkan ketika yayasan mau dibentuk, kita datang silaturahmi kepada beliau dan beliau masih salah satu pembina. Alhamdulillah, ya, kita udah banyak berkomunikasi. Rupanya Allah punya ketentuan lain, dan beliau punya hajat besar, Allah punya hajat lebih lagi kepada beliau. Apa hajatnya Allah kepada beliau? Diangkat rohnya ketika dalam keadaan dicintai oleh masyarakat. Ya, maka jangan pernah kosongkan Fatihah kita untuk beliau. Orang-orang yang itu yang baik terhadap kita dalam sikapnya dan perbuatannya dan kebaikan serta sholawatnya, ya. Mudah-mudahan menjadi contoh buat kita untuk menjadi orang yang banyak memberikan manfaat. Itu yang beliau lakukan, ya. Beliau menjadi sebelum jadi pun udah banyak manfaatnya, apalagi udah jadi stabil terus setelah sampai 5 tahun udah pergantian lagi, pindah lagi. Nah, kalau yang lain kan adanya sekarang kok, yang lain adanya sekarang kok, mau jadi baru datang. Kalau beliau enggak itu, ya, ini yang enggak dimiliki oleh calon ataupun anggota yang lain. Mudah-mudahan beliau rohnya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahannya, kekhilafan sebagai manusia diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuburnya Allah jadikan Allah min riyadil jannah fil jannah fil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna
وزدنا علما والحمد لله على كل حال ورحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالمعافاه برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Hadirin jamaah kita yang kita muliakan, pengumuman alhamdulillah sejak pekan lalu sampai saat ini untuk jamaah ataupun para donatur yang telah memberikan donaturnya atau uangnya perluasan halaman masjid, satu dari Ibu Testiana Sofiatus Putih 6 juta rupiah, yang kedua dari Bapak Haji Abdul Ghaffar bin Sadaji Muhammad Ishak 2 juta rupiah, kemudian dari Bapak Kristiono 4 juta 250 rupiah, dari Ibu Masliah 1.500.000 rupiah. Maka rinciannya ini Ibu Masliah pahala diberikan untuk Haji Ahmad bin Bapak Jordi, Bapak Muhammad Yusuf bin Bapak Haji Madani, Ibu Haji Mahani binti Haji Musa. Kemudian dari Ibu Bapak Kristiono, ini dari Ibu Testiana, pahala ditujukan untuk almarhum Bapak Budi Mastuti binti Suharto, dan almarhum Bapak Sutarmo bin Bapak Harto Prastomo, Testiana Sedestuti binti Sutarmo. Kemudian dari Bapak Haji Global, kemudian dari Masjid. Maka Kiai mohon berfatihah. الجميع والأرواحهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة ببركة الفاتحة بجاه من أنزلت عليه سورة الفاتحة اغفر لنا المرحومين المذكورين برحمتك الواسعة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله